Halo semuanya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Wilson. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial penggunaan launch and bot dari CIA. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan, saya mau disclaimer dulu kalau video ini dibuat untuk tujuan lomba dan mengizinkan digunakan untuk diupload CIA ke YouTube untuk panduan launch. Oke. Pertama-tama kita mau perkenalkan dulu apa sih itu CIA, apa itu launch. Launch CIA itu adalah grup Telegram tempat di mana para chart investor berkumpul dan chit-chat soal saham baik IHSG, USA, dan juga kripto. Oke, next. Apa benefitnya sih dari launch CIA? Launch CIA memberikan Anda akses untuk menggunakan CIA bot, rekomendasi saham dari MIB. MIB itu bukan ini ya, Man in Black, tapi MIB itu mentor ibu bapak. Lalu bapak ibu juga bisa dapat konsul dan bincang mengenai saham bersama mentor dan rekan grup, dan juga pelatihan untuk trading saham. Oke. Next, gimana sih caranya buat join? Untuk join ke grup launch CIA ini, Bapak Ibu, syaratnya sangat sederhana. Bapak itu cuma perlu aplikasi Telegram yang terinstall di device Bapak Ibu, mau baik itu di handphone atau komputer atau laptop atau iPad dan sejenisnya. Dan selanjutnya dapat mengikuti prosedur berikut ini. Ya, ini dia. Ini persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar ke grup itu. Diperlukan biaya membership sebesar 120.000 per bulan. Itu harus dibayar sebelum tanggal 1 tiap bulannya. Pembayaran perpanjangan yang terlambat melewati tanggal 31 itu dikenakan biaya tambahan 10.000. Jadi Bapak yang harusnya 120.000 bisa menjadi kena 130.000 per bulan. Untuk member baru yang bayar lebih awal dari kayak tanggal 25 sampai tanggal 30 itu bisa masuk launch lebih awal gitu. Jadi untuk bulan ibu bapak bayar buat beli bulan berikutnya dibayar di tanggal 25 atau 30 udah bisa masuk duluan gitu. Nah, kalau untuk yang melakukan pembayaran sebelum tanggal 25 itu dihitung untuk mendaftar untuk bulan berjalan, jadi bakal expired di bulan itu juga gitu. Transfer biaya hanya ke nomor rekening yang tertera di sini ya, atas nama CV Chart Investor Academy. Setelah transfer, Bapak Ibu bisa hubungi Ibu Ida. Semua lengkap ada di sini. Bisa serahkan semua data yang dibutuhkan. Bisa di screenshot untuk apa aja yang diperluin. Nanti kalau udah semuanya udah terkumpul, semuanya udah siap, nanti tinggal tunggu aja sampai dikonfirmasi oleh Bu Ida dan Ibu Bapak bisa masuk ke launch CIA. Nah, kalau udah join ngapain nih? Harus ngapain nih?
Kalau udah join, Bapak Ibu tuh bisa baca rules dulu, terus ikutin petunjuk di welcome message. Di sana Bapak Ibu bakal dikasih link buat akses CI bot, baik ISG ataupun ISE atau kripto. Kalau yang ISG itu @sia agent bot, nanti saya kasih lihat bentuknya kayak gimana. Kalau ISE atau kripto itu satu ini juga, ISC agent bot. Setelah itu Bapak Ibu bisa join ke grup alert untuk mendapatkan alert sinyal dari bot-bot yang tersedia. Nanti kita bahas ya satu-satu. Ini contoh tampilan grup dan channel yang Bapak Ibu bisa memanfaatkan sebagai member launch CA. Paling atas itu grup umumnya, grup launchnya, ngumpul-ngumpul. Nah yang di bawahnya tuh Juni Rekom Launch itu channel satu arah. Jadi itu khusus dari pemilik channel, nanti dari mentor CIA itu yang bakal ngasih arahan dari situ. Jadi semuanya bisa fokus di satu suara di situ. Yang bawahnya lagi nih ada grup, bukan grup, ini channel, bukan channel sih, ini ya chatbox buat CI agent bot. Di sini kita bisa akses bot lewat sini. Bawahnya juga sama. Nah yang 3 paling bawah ini adalah alert. Nah ini nanti Bapak Ibu semua join aja di sini biar bisa akses ke semua, biar bisa akses semua benefit dari yang bisa diberikan dari launch ya. Oke. Oke, untuk perkenalannya udah, paling sekarang kita mau mulai kasih lihat apa aja sih isi bot atau alert atau launch gitu ya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu silahkan di follow semua sosial medianya Chart Investor Academy. Oke. Nah ini adalah buku panduan untuk siap buat user guide dari Bapak Ibu kalau pas baru masuk bisa lihat di sini petunjuknya. Kita bahas kenanya dulu aja ya, untuk kayak cuman ini perkenalan aja gitu biar tahu aja. Nanti untuk lebih jelasnya kita sambil contohin di botnya. Oke, tinggal dibaca dulu nih pengantarnya. Oke, ini semua bisa Ibu baca sendiri nanti. Kita langsung ke page 2 aja biar cepet ya. Nih. Kalau Bapak Ibu baru masuk join, tinggal di search di kotak kolom search Telegram, cari nama ini, kirim pesan secara DM ke bot, klik start, terada tombol start di bawah sini. Oke, setelah dibalas baru tuh Bapak Ibu bisa pakai botnya gitu. Oke, registrasi ini udah nggak perlu, sekarang udah nggak dipakai, bisa langsung aktif setelah Bapak Ibu dimasukin ke launch sih harusnya, kecuali kalau Bapak Ibu sempet masuk terus
Enggak sih, itu buat yang alert doang. Paling kalau yang udah sempat ketendang terus mau pakai lagi itu harus diaktifin ulang. Nanti tuh bisa ngomong sama admin botnya. Kalau yang untuk ini sih langsung aktif harusnya, nggak ada masalah. Oke, ini group launch. Di sini dikasih tahu kalau semua yang masuk group launch akan punya akses untuk buat ini daftar komen. Jadi nanti untuk akses bot itu kita komennya bisa, perintahnya tuh bisa buat 2 versi gitu ya. Yang satu tuh kayak kita minta list table gitu, datanya dalam bentuk table gitu. Yang satu lagi kita bisa ngeliat chart, buat chart untuk saham-saham tertentu. Untuk yang table ini ada kode-kode yang bakal muncul di table. Ini keterangannya. Untuk kode itu sama dengan kode saham, kayak misalnya UNVR itu Unilever gitu ya. Kalau close ini harga terakhir atau harga per Bapak Ibu request chartnya ya, request table-nya gitu. CH ini untuk change atau perubahan harga terhadap opening price dalam persentase. VAL ini value adalah transaksi dalam miliar. Jadi kalau transaksi 10 miliar bakal muncul angka 10 aja gitu. Volume itu volume transaksi dalam lot. Contoh kalau 100.000 lot akan muncul 10k. Kalau M itu million atau juta, kalau B itu billion atau miliar. II itu indikator CIA. Indikator CIA ini ada beberapa gabungan indikator yang diracik oleh mentor CIA untuk bisa menjadi satu indikator yang lebih mujarab lah istilahnya, yang dipercaya para member CIA untuk berani ini meyakini saham itu sedang baik atau sedang buruk, sedang uptrend atau sedang downtrend. Itu biasanya diindikasikan dengan semakin bagus nilainya, itu berarti saham tersebut semakin bagus juga progresnya, atau bisa dikatakan dalam masa uptrend seperti itu. Biasanya nilainya itu 6-7 itu sudah angka bagusnya untuk II-nya. Sebaliknya kalau dia minus berarti itu udah buruk dan kemungkinan akan memasuki fase downtrend seperti itu. Kalau IS itu selisih antara IE dan II. IE itu adalah II yesterday atau II kemarin gitu. Jadi perbandingan II hari ini dengan II kemarin itu adalah IS gitu. Oke, selanjutnya ada MS. MS itu indikator MACD, MACD dan stochastic. MACD dan stochastic ini nanti Ibu bisa cari tahu sendiri ya. Untuk M+ artinya MACD-nya Golden Cross. Golden Cross itu berarti indikator teknikal yang menandakan pergerakan saham yang bakal uptrend sih, seperti itu. Kalau sebaliknya, kalau M negatif berarti artinya MACD-nya dead cross dan mengindikasikan dalam technical analysis itu mengartikan kalau saham itu sedang masuki fase downtrend. S+ itu artinya stochastic golden cross, sedangkan sebaliknya S- artinya stochastic dead cross. Oke, next MS plus artinya kedua-duanya baik MACD dan stochastic golden cross, sedangkan MS- artinya kedua-duanya MACD dan stochastic dead cross.
Selanjutnya MA3, posisi MA3 terhadap current price 8% sehingga 3 artinya MA3 lebih tinggi 3% dari current price. Contohnya mana ya? Nih kayak gini nih. Nah, misalnya sini kan ada ADMF close-nya di harga 9.000, change-nya menggelar 1 berarti ini minus 1% berarti. Value-nya 2, berarti tadi kan itu 2 miliar. Volumenya 268.000 lot. I-nya 7. Yesterday 7 juga. MS-nya ini bagus. Nah, MA3 min 1 berarti kondisi harga dia sekarang sama MA3 dia itu cuman beda 1 tick 1% maksudnya, sorry. Seperti itu. Hal yang sama berlaku untuk MA3, MA5, MA10, MA20, MA50, MA100, MA200, dan MA400. V60 atau V60 adalah peningkatan volume hari ini berbanding moving average dari volume pada 60 hari terakhir, atau V per M moving average V60. Ya, ini sama, semua bisa dilihat rumusnya. Ini itu untuk melihat pergerakan volume, peningkatan volume. Ini kode khusus di belakang kode saham. Kayak gini nih. Bintang itu artinya saham tersebut memiliki frekuensi spike. Frekuensi itu banyaknya jumlah frekuensi pembelian, jadi kayak misalnya dalam satu hari itu kayak misalnya kalau ada penjelasannya gimana ya, frekuensi itu misalnya ada 10 orang gitu beli saham misalnya Kija, masing-masing 10 orang beli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Nah, frekuensinya ini kan 10 yang dilihat. Kalau untuk volumenya kan berarti 10 dikali yang tadi itu 1, 2, 3, 4, jumlahnya berapa gitu kan. Bedanya frekuensi sama volume kayak gitu. Nah, kalau bintang ini artinya saham tersebut juga berada di saham iBull. Kalau iBull itu adalah saham yang istilahnya diprediksi lagi mengalami tren bullish. Nah, komen ini /DMS digunakan untuk menampilkan saham yang daily MACD dan stochastic, keduanya golden cross atau dead cross. Kalau komen yang ini strip DM, ini untuk menampilkan list saham yang daily-nya MACD golden cross atau dead cross. Kalau yang ini /DS itu menampilkan list saham yang daily stochastic golden cross atau dead cross. Komen ini bisa untuk menampilkan IS, selisih antara II sekarang dan II yesterday. Nah, ini kita kalau mau angka IS nya 7 kita bisa /DIS7. Kalau mau 6 kayak gitu.
angka 6 atau 7 bisa diganti dengan kebutuhan. Nah ini /D ISGT digunakan untuk menampilkan list saham dengan IS lebih besar sama dengan 8, bisa 8 ke atas, 8, 9, 10 dan seterusnya. Atau bisa diganti juga dengan angka 7. Pokoknya itu bisa diganti dengan sesuai dengan kebutuhan. Ini juga /DII7 sama, bisa untuk nyari saham dengan II dengan angka yang sesuai yang kita pengen gitu, mau 7, 6 atau itu bisa diganti sesuai kebutuhan kita. Ini juga sama /DIGT. Nah ini kalau /DA bisa menampilkan list saham yang A sama dengan 1, yaitu kondisinya itu di atas berada saham harga dia itu berada di atas MA3 nya, MA5, MA10, MA20. Kalau di chart itu ditandai dengan panah kuning ke atas. Kalau ini /DAI7 yang oleh saham yang dengan I7 sama dengan A1, jadi dia berada di atas MA3, MA5, MA10, MA20 dan I nya pun 7. Nah ini ketat, komennya tuh /D ketat, gunakan untuk membangun saham sesuai kriteria AFL11 ketat. Ya, yang masuk list ketat adalah saham yang berada dekat 1 MA dan harga belum jauh di atas MA. Best practices-nya adalah antri di MA3. Nah ini /D super ketat digunakan untuk mengeluarkan saham AFL. Nah, masuk list super ketat itu saham yang berada dekat MA, dekat dengan 4 MA nya, yaitu MA3, 5, 10 dan MA20. Untuk penerapannya emang harus antri di MA3. Nah ini DMA20 dengan saham yang berada dekat dan berada di atas MA20 nya. Nih 50 sama, 100 juga, 200 juga, 400 juga ada. Nah /D VPES V10 ini untuk menghasilkan saham yang sedang pullback. Nah jadi kita bisa nyari saham yang tiba-tiba yang kita ngelihat volume dia 10 hari terakhir ditandai dengan spike ada MAV10 dan MAV60. Nah ini sama juga, tapi ini dengan 30 range waktunya 30 hari. Nah kalau ini kita untuk melihat saham yang sedang volume break atau volume spike, pakai /D V-Spike V1. Ini cuma untuk perkenalan, komen-komennya aja, nanti sisanya Bapak Ibu bisa explore sendiri kira-kira yang mana yang cocok dipakai untuk kebutuhan Bapak dan Ibu. Nah sekarang kita lihat frekuensi itu indikator di mana big money masuk ke saham. Frekuensi dasarnya itu beberapa banyak transaksi yang terjadi berbanding volume transaksi. Jadi ketika banyak transaksi kecil tapi volume tinggi, berarti ada big money masuk ke saham. Ketika banyaknya transaksi juga tinggi dan volumenya juga transaksi juga sama tinggi, berarti rata-rata pembelian kecil atau bisa dibilang retail, bukan big money. Contoh frekuensi spike ditandai dengan menjulang tinggi garis frekuensi di chart dan muncul tanda panah hijau.
buat mendeteksi frekuensi spike hanya dalam kondisi sideways. Frekuensi spike ketika trend bullish atau bearish bukan sideways akan diabaikan. Frekuensi spike ketika harga sudah naik tinggi juga akan diabaikan. Frekuensi spike ketika terjadi pada hari H diabaikan, terutama ketika market terbuka atau masih pagi, karena volume untuk hari itu belum masuk semua sehingga tidak bisa mewakili keseluruhan volume hari H. Jadi kita masih harus nunggu sampai market tutup sore baru bisa dilihat apakah frekuensi spike-nya benar terjadi pada hari H atau enggak. Nih, kita contoh lihat chart film seperti ini. Ini berarti di sini ada volume, ada frekuensi spike. Sini sebelum film naik, di sini sebelum itu udah ditandai dengan adanya frekuensi spike. Jadi kita di sini bisa kayak mulai masuk saat frekuensi spike ini terjadi. Komen ini untuk digunakan untuk menghasilkan frekuensi spike dalam 14 hari terakhir. Nah, ini komen untuk melihat yang sedang bullish. Terus digunakan dengan /D spasi eyeball. Jadi ini yang indikator di time frame daily, weekly, monthly-nya ketiganya sama bagusnya. Nah, untuk the one, komennya itu /D spasi the one digunakan untuk masukkan saham dengan kriteria the one, yaitu saham yang siap naik, siap meledak. Jadi ini bakal cepet banget naiknya dan sama juga cepet juga turunnya. Jadi kalau Bapak Ibu mutusin untuk masuk ke saham dengan kategori ini harus standby, karena kenaikan saham yang dapat terjadi dalam waktu dekat sehingga harus siap untuk melakukan TP. Berkatakan juga saham the one juga dapat turun sehingga cut loss perlu dilakukan ketika IHSG sedang buruk. Oke, sekarang kita ke versi yang chart. Kalau yang tadi kan table tuh. Untuk nampilin chart kita bisa pakai komen /C terus kodenya. Ini contohnya pakai Ali ya. Kayak nanti bakal tampilannya bakal seperti ini. Sini bot juga bakal mengirim informasi net buy or sell. Nah, informasi net buy or sell ini cuma berdasarkan dari pasar regular aja, nggak termasuk dari pasar nego dan tunai. Komen chart itu menggunakan sistem antrian. Pada jam-jam sibuk mungkin akan banyak yang request chart sehingga request Anda sendiri akan membutuhkan waktu karena banyak antrian. Biasanya kalau antriannya banyak banget itu bisa dikatakan sebagai indikator IHSG sedang bullish juga, katanya seperti itu. Karena saham-saham yang bagus sedang banyak. Nah, untuk mau ngeliat chart dengan time frame weekly kita bisa menggunakan /C nama saham spasi W. Untuk mulai chart monthly bisa tambahin M di belakangnya. Untuk hourly bisa tambahin H 15 menit 15M, 5 menit 5M. Untuk meminta chart dengan 3 time frame sekaligus juga bisa, yang daily, weekly, monthly. Kita gunakan /C3 antam atau /3 antam. Untuk IHSG memiliki kode composite sehingga chart IHSG dapat dibuat dengan komen seperti berikut /C spasi composite. Ini chart sektoral juga dapat digunakan. Ini untuk sektor-sektor.
yang tertera bisa dicoba digunakan sendiri. Untuk indeks juga bisa. Ini adalah list indeks yang bisa kita lihat chartnya. Oke, di sini dijelasin tentang komponen chart. Nomor 1, mana nomor 1? Garis EMA dengan standar kolom. Seperti ini nomor 1. Garis EMA tuh yang ini nih. Merah, orange, kuning, hijau, aqua. Nah, ini garis-garis ini itu adalah garis MA atau garis moving average. MA3 itu berarti moving average dia dengan dalam waktu 3 hari gitu. Sedangkan yang MA5 berarti moving average dia setiap 5 hari gitu. Kalau yang 20 hari, 50 hari, 100 hari ya, dan seterusnya lah. Sedangkan yang putus-putus ini namanya EMA. Nah, ini yang warna-warnanya di sini ya. Oke, untuk nomor 2. Yellow Afro, oh ini. Nah, panah kuning ini itu menandakan harganya berada di atas MA3, MA5, MA10, MA20. Atau bisa dibilang ketat. Apabila saham yang masuk kategori ketat, Bapak Ibu bisa cicil masuk di MA3-nya. Nomor 3. Oke, ini pink hollow dalam triangle, berarti itu MACD dead cross. Biasanya kalau udah panah segitiga terus diiringi dengan panah-panah ini bisa bahaya ya. Red down wrong, karena harga tidak di atas MA3 dan atau lawannya dari Yellow Afro. Bahaya, jangan masuk di sini atau segera keluar setelah melihat panah ini gitu. Green hollow up triangle. Nih yang mana? Ini dia. Ini masih di golden cross. Panah hijau berarti itu masuk super ketat. Nomor 7, ini dia informasi cut loss. 3% dari posisi MA3. Jadi MA3 dia segini. Cut loss setelah harganya turun ke angka segini. Itu udah bisa pertimbangkan untuk cut loss. Nomor 8. Ini ya. Informasi net buy sell asing untuk hari ini dan kemarin. Negatif berarti asing lebih banyak transaksi pada sisi kiri atau haki. Positif berarti asing lebih banyak transaksi pada sisi kanan atau HK. Net buy tidak berarti harga naik dan net sell tidak berarti harga turun.
ketika ARB transaksi besar beli di kanan juga dianggap net buy. Ketika arah dan transaksi besar di kiri dapat menyebabkan net sell. Nomor 9. Ini informasi arah dan ARB nya. Nomor 10. Oke, ini nih. Di sini adalah indikator II, IY dan IS. Bisa dilihat di chart di bagian sini. Nomor 11 untuk informasi MACD itu untuk 3 time frame bisa dilihat daily MACD, weekly, monthly. Nah, ini ada panahnya. Kalau golden cross dia bakal muncul panah hijau. Kalau dead cross dia bakal muncul panah merah. 12 juga sama untuk stokastiknya. Nomor 13 IHSG. Ya, IHSG ya. Posisi IHSG di tanggal 4 di hari kemarin itu udah fix. Ini tanggal 5. Ini di hari ini, hari per kita request chartnya. Kalau belum tutup berarti dia masih bisa bergerak. Nah, ini perubahannya dari kemarin ke sekarang. Ini bar merah sama hijau ini yang dibilang volume ya. Jadi banyaknya transaksi dalam satu hari bisa dilihat di sini. Kalau warna merah itu berarti volume dia di saat harga sedang merah. Kalau hijau berarti di saat harga dia sedang hijau. Garis biru MACD, garis merah side-nya. Nomor 16 garis biru STK, garis merah STD. 17, nah ini grafik untuk MACD, stokastik dan indikator. Ke 18 adalah informasi ini ya, value net buy asing dalam rupiah. Kalau pink itu asing banyak yang haki, kalau hijau itu adalah asing banyak yang HK. Itu seperti volume tapi untuk asing lah. Kalau bar merah itu value net sell-nya untuk rupiah. Kalau yang bar hijau itu value net sell untuk value net buy untuk rupiah. Bollinger Band ini dia. 19 ini adalah Bollinger Band atas. Garis putus-putus di bawah ini adalah Bollinger Band bawah. Ini adalah informasi kalau saham sudah menyentuh ke bawah harga MA3, MA5, MA10 dan MA20. Ini kayak buat peringatan kalau harganya itu udah mulai turun dari beberapa MA. Satu. Oke, ini versi totalnya. Itu 2 garis biru frekuensi ya, kayak tadi ya. 23.
Jika bulatan kuning ini ya, yang kecil-kecil ini, itu menandakan sebuah tren. Kalau dia muncul biasanya itu menandakan dia sedang sideways atau hanging. Itu 4 price level. 4 yang warna putih dan ada ini sudut lancipnya, itu menandakan harga dia sekarang atau harga per chart itu di request. 5 highest VIP atau volume at price, harga di mana volume terbesar untuk periode dari awal sampai dengan akhir chart. Ya, nah ini VIP. Jadi di sini tuh volumenya bisa dilihat sangat besar, guys. Biasanya dilihat paling banyak itu bisa untuk mengetahui di sini pergerakan suatu bandar, karena di sini volumenya volume di harga ini sedang tinggi. Nomor 3 besok adalah dihitung menggunakan asumsi harga besok sama dengan harga terakhir. Chart bisa prediksi sama 3 besok. Nih. Tapi dia ngitungnya dengan asumsi kalau harganya tetap close di 1180. Kalau harganya berubah, HMA 3 besoknya mungkin akan berubah. Oke, lanjut NR4 dan NR7. NR bisa dibilang juga sebagai narrow range atau candle pendek. Ini dia. Ini contoh NR4. Contoh NR7. Penjelasannya, NR7 adalah candlestick dengan range high to low terpendek dari 7 candle terakhir, sedangkan NR4 adalah candlestick dengan range high to low terpendek dari 4 candle terakhir. NR7 dan NR4 akan berwarna hijau jika price di atas LMA. Jika tidak di atas LMA, maka NR7 dan NR4 akan berwarna kuning. Mentor CI mengatakan NR7 dan NR4 muncul ketika panah kuning muncul, maka indikasi bullish. Kalau dari berbagai sumber di internet, teori NR7 adalah sebagai berikut. Jika candle setelah candle NR7 bergerak di atas high NR7, maka indikasi buy break. Indikasi bullish. Jika candle setelah candle NR7 bergerak di bawah low NR7, indikasi sell break atau indikasi bearish. Jadi kalau dia close-nya, ini kan high-nya NR4 nih. Kalau dia close-nya di atas titik ini, nah ini katanya bakal bullish gitu. Kalau dia close-nya di bawah low dia di NR4 ini, katanya dia bakal bearish. Ini contohnya dia buy break ya, karena dia nembus high dia di NR4. Tuh. Penaikan harga di beberapa hari kemudian. Nah, ini contoh yang dia bergerak dari low-nya, tutup lebih rendah dari low di saat NR7 dia. Ya, malah makin turun kan. Ini penjelasan lebih lanjut tentang volume at price. Histogram bulan ungu mengindikasi harga pada satu volume terbesar. Volume di sini dapat berubah volume jual atau beli. Pada ungu terpanjang mengindikasikan harga dengan volume terbesar dan menjadi support or resistance. Di chart bagi per bulan sehingga setiap bulan mengubah contoh pada chart di atas periode
Januari vape terbesar dan ratus dana berada di rentang harga 2300 dan 1800 sekian. Sedangkan di bulan Februari vape terbesar di kisaran harga 2300. Pada titel terdapat angka highest VIP. Ini adalah VIP untuk seluruh rancak tahun dari atas, dapat dibaca untuk periode 1 Januari sampai dengan 5 Maret. Volume terbesar terjadi pada harga 2722. Komen lainnya seperti ini untuk melihat net buy. Ini untuk CI USCI bot. Ini untuk dipakai untuk melihat saham US atau kripto. Semua komen yang ada di CI bot yang buat IHSG bisa digunakan di sini, kecuali VSpec dan FSpec dan FSpec plus karena tidak memiliki data frekuensi saham US. Oke, sama ya. Untuk ngecek indeks saham, dan untuk ngecek komoditi ini adalah risk pair crypto. Oke, dah guide-nya udah segitu, nanti bisa dibaca ulang kalau teman-teman masih kurang paham. Sekarang kita coba untuk langsung praktekin. Pertama kita coba explore ya. Explore tuh yang tadi yang kayak nyari ketat, fishpipe. Kita coba aja. Sini kita pengen lihat ketat. Nah, di sini kita bisa request ketat, tapi yang versi white-nya. Sini lebih lengkap, yang white ini lebih lengkap karena di sini kita bisa dapat tambahan list semua MA-nya di breakdown sama dia. Kalau yang tadi biasa kan cuma kayak MA 3-nya doang. Kalau di sini kita bisa lihat semua MA-nya cuma dari tabelnya aja. Nah, di sini ini adalah beberapa saham yang masuk kualifikasi ketat menurut bot. Di sini dia ada keterangan kode sahamnya, close-nya, change-nya, valuation-nya, volumenya. Ini adalah IIE dan ES. Oke, ini ada keterangan MS, M3, M5, 19, terus. Nah, sini. Kita coba yang super ketat. Oke. Nah, kalau ketat juga kita ini kan yang kalau strictly ketat ini untuk yang daily sebenarnya. Kalau kita mau ngecek yang weekly juga bisa ya ketat. White. Ini untuk time weekly. Sekarang kita coba pilih dari super ketat ya. Kita sekarang saya mau buat besok, saya mau jajan yang super ketat aja. Dari sini kita bisa melihat jarak dia dengan MA itu.
kita lihat M4 pertamanya aja, 3, 5, 10, 20 nya. Ini kan berarti ini bisa kita jadiin ini sebagai supportnya dia nanti. Support dia kan masih belum terlalu jauh daripada MA3, MA5 nya. Kita mungkin akan cut loss di sini, tapi di sini masih kayak terlilit gitu ya. Dia paling resistennya MA 100, untuk I nya cuma 2. Coba saya mau lihat yang ULTJ ya. Untuk request chart kita pakai /C, nama sahamnya. Saya mau request langsung 3 time frame ULTJ. Ikut keluar chart daily nya, chart weekly nya, dan chart monthly. Kita lihat satu-satu ya. Oke. Oke, ini lumayan bagus. Tapi di sini banyak asing yang jualan. Di sini volume dia lumayan. Oke, ini ada indikator super ketat dan golden cross. Kalau mau antri besok, kita bisa antri di harga MA3 besok. $1.540 ya. Kita bisa antri di sini kalau yang mau masuk. Targetnya, resistennya ini. Di sini juga kita bisa ngeliat di sini nih. Kita udah dikasih info untuk supportnya. Jadi supportnya dari sini. Jadi kita kalau mau tentuin untuk mau entry di mana, 1540 weekly MA 10 nya. Kalau kita mutusin untuk beli di sini, berarti nanti kita untuk cut loss kita minimal 3%. Atau kalau udah kita request chartnya terus muncul panah seperti ini, kita udah bisa coba dijual gitu. Dia kalau udah ada tanda kayak gini, biasanya indikatornya udah saham itu udah bisa dibilang buruk lah. Atau bisa juga ngecek time frame yang lain yang seperti 5 menit atau 15 menitnya untuk memperkuat keyakinan kita gitu, untuk putusin dia mau kita hold, kita cut loss, atau kita TP cepat gitu. Untuk weekly nya juga dia masuk super ketat ya. Monthly nya dia masih belum begitu bagus. Trajaya ini. Oke. Bagus ini. Cuman nggak tahu, kita lihat besok aja deh. Sini kita coba explore saham yang volume spike pakai V10. Apa dari pemain spek?
perspektif satu. Banyak. Tampilannya banyak banget kan. Misalnya kita bisa nge-sort, kita bisa milih lebih dulu kita mau sebagai ini untuk syarat volume besar kita udah dapat, kita tinggal cari kita mau yang I nya berapa, jarak dia ke MA nya berapa, kita tinggal bisa lihat dari sini gitu. Setelah dapat kita bisa request chartnya, kita lihat lagi dari chartnya gitu. Biasanya sekarang yang dipakai tuh selain tadi ketat super ketat juga ada one. Juga bisa buat salah satu alternatif untuk kita explore untuk stok kita, atau mau milih nanti Bapak Ibu bisa tentuin gaya mainnya lebih nyaman yang kayak gimana. Mau yang aman itu bisa biasanya dari ketat, super ketat paling aman, paling lama itu biasanya. Habis itu ketat, baru habis itu duan ini udah panas, siap meledak, jadi siap naik juga siap cepet turunnya gitu. Kalau ketat dan super ketat cenderung lebih santai mainnya. Nanti sambil jalan bisa Bapak Ibu pelajari lebih cocok kemana gitu kayak permainannya, style tradingnya mau kayak gimana gitu. Selain Bapak Ibu explore, juga Bapak Ibu juga bisa manfaatin alert. Contohnya alert ya. Alert ini grup, tapi cuman buatnya aja yang bisa ngetik gitu. Nah, di sini alert tuh kayak ngasih peringatan kita tuh. Di sini ada lambang. Ini alert baru nih ya, saya masih kurang paham. Cuma nanti ada penjelasannya di sini deh, siap buat news. Nih kayak gini, kasih tahu lambang bunga matahari itu tambah super ketat. Super ketat kalau 15 hari karena merah, atau bukan warna merah tapi di bawah yang malu. Jadi ini kayak untuk prediksi sebelum super ketat. Kalau yang ini kita dikasih lihat BCAP ketat monthly. Biasanya pas IHSG tutup baru buat ngasih alert yang monthly atau weekly gitu. Kalau misalnya pasar lagi buka biasanya dia ngasihnya yang untuk time frame nya tuh daily. Kita cari pas buka.
atau alert pas lagi jam buka. Nah, friend ngingetin, ngasih alert tuh, ngasih pemberitahuan kalau saham friend ini masuk ke kategori the one, kategori yang masih siap meledak ya. Harganya udah lumayan tinggi, naik dari harga 78-an sekarang di harga 132 dan dia masih diprediksi bakal meledak. Nah, buat kita. Nah, di sini juga buat dari alert juga bisa langsung dikasih tahu supportnya. Jadi di harga yang pas dikasih tahu ini kan 132. Jadi kita bisa kalau mau mutusin untuk langsung beli bisa langsung ngantri di supportnya ini. Nah, kita bisa beli di sini. Dibagi aja ini di sini, di tiap support kita bid gitu, kita antri. Nah, setelah kalau supportnya semuanya jebol, nah kita nggak boleh harus langsung siap gitu untuk cut loss. Kita jangan kayak kita biarin tahan, nggak, kita harus disiplin untuk cut loss. Nah, yang sebaliknya untuk di atasnya ini kita langsung dikasih resisten, bisa juga sebagai bantuan kita untuk nentuin target TP kita. Nah, dia ada resisten BB top di harga 140, kita bisa TP sebagian di situ, dan juga ada di 143. Tapi untuk TP itu balik ke masing-masing sesuai Bapak Ibu puas cukupnya seperti apa gitu. Jangan terlalu tinggi. Kalau untuk duan ini harus cepet-cepet, nggak bisa lama-lama lagi. Dia takutnya nanti bakal membentuk jarum dan akhirnya profit Bapak Ibu tes gitu. Nah, ini juga banyak sekarang alert baru untuk scalper ini untuk day trading ya, biar main cepat, kayak harus beli hari ini jual hari ini juga gitu. Karena itu kayak modelnya kayak copet gitu. Kalau Bapak Ibu cocok dengan gaya main kayak gitu ya nggak apa-apa nih, bisa dibantu sama buat biasanya yang lambangnya kayak gini sahamnya lebih aman gitu, lebih bisa di keep, bisa untuk esok harinya tuh masih aman untuk di keep. Kalau yang pizza ini udah bener-bener nggak bisa dibuang nginep lah gitu. Harus cepet-cepet cari tempat TP nya gitu dan cut loss nya. Untuk alert tuh banyak.
Kalau saya biasa milih saham tuh yang masuk kategori ketat ya. Saya lebih cocok pakai yang itu. Saya pilih yang I-nya besar biasanya. Saya terus juga nggak mau jauh-jauh dari EMA keempat EMA-nya ini, karena masih terbilang aman. Itu nanti akan saya jadikan sebagai supportnya. Sini saya mau kasih tahu nih. Saya waktu itu pernah profit 37% dari saham MTPS. Itu saya beli di 151. Kita cek dulu storyboard ya. Saya udah request. Nah, kayaknya saya beli di sini. Dia masuk the one ya. Dia masuk the one, tapi saya masih ngantri di MA3 nya. Saya ngantri di 151 dan sempat dapat. Ini di tanggal 6 bulan 7. Di tanggal 9 dia udah naik 171, tapi saya masih belum jual karena chartnya masih bagus dan dia masih ada NR7-nya tuh. Saya lihat volumenya juga masih lumayan. Ini indikator stokastiknya juga masih bagus semua, baik di 3 time frame. Saya lihat resistennya 207. Kemungkinan saya masih nungguin dia bisa nembus ini sih. Tanggal 9 saya request lagi. Saya jual tuh di tanggal berapa ya? Sebentar saya buka jahit di handphone. Kalau nggak salah saya jual di 210-an. Salah sih saya itu, karena sebenarnya dia masih sempat kuat
Sekarang saya pakai ajaib kode trailing stop ya, saya takut. Jadi saya pasang langsung gitu. Saya belum gitu berani gitu untuk ngebiarin dan nungguin dia kayak kuatnya sampai kapan. Nah, baru terus saya nggak bisa kayak yang mantengin, jadi saya pasang auto sell di 210-an karena saya nggak tahu, yakin aja gitu bisa tembus. MTPS ya, saya di tanggal 9 saya jual, berarti ya di sini saya udah jual di sini, tapi saya pas request chart belum naik. Cuman dia di hari ini tuh, coba kita lihat chart ya. Nah, ini tanggal 9 tuh kira-kira di sini. Ah ya, di sini tuh dia sempat di 210 kan. Iya, di sini saya jual. Di sini saya jual. Ternyata besokannya masih naik ke sempat 230 lebih, dan akhirnya baru turun terus. Ya, saya bersyukur lah. Lumayan situ, hampir 40%-an saya dapat. Tuh. Ini harga pas 208 saya screenshot. Pas saya jual saya nggak sempat screenshot. 40% ya lumayan. Oke lah, kayaknya cukup itu aja sih yang mau saya bagiin ke Bapak Ibu. Semoga penjelasan saya ya, walaupun kurang sempurna, bisa Bapak Ibu terima dengan baik. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih untuk semua MIB dan mentor CIA yang bertugas. Terima kasih.